badan saya ketika bersentuhan ke kulit saya, itu badannya panas. Di hawa saya tuh kayak nolak gitu bang, kayak nolak. Nah, begitu dia mau buka baju saya, dari depannya yang saya bilang, sadar. Saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Pluk. Saya melek bang, saya melek. Mohon maaf ya bang, celana saya, celana dalamnya belum, tapi celana luarnya tuh udah kebuka. Tapi udah tau lah gitu, ini ngikut nih, wanginya tuh semua nyium, masih nyium ketika deket saya, wangi mawar. Nah, udah ya cabut duluan ya. Ya lu mau pada kemana? Balik bang ke pondok. Oh ya udah, gue balik ya ke rumah ya. Ya udah balik ke rumah. Saya memang mau bawa keril. Nah besok itu saya memang mau berangkat. Oh gitu. Nah singkat cerita, saya bawa motor, belakang saya kan keril bang. Terserah ya bang Ale mau percaya apa enggak. Dari situ sampai rumah saya beli nasi goreng. Orang ini bisa lihat, tukang nasi gorengnya nanya, bang dari mana? Dari Cikaret. Ngapain? Enggak apa-apa. Hebat ya katanya. Maksudnya bang? Itu ada yang ikut tapi nggak berani ngedeketin ya. Ada aja, saya nggak bisa apa-apa bang. Bang suka ngerendah aja bang ini katanya. Langsung to the point bang. Bang asli mana? Saya rumah mah di Cilebut bang, di Bogor. Turunan siapa bang? Enggak, saya nggak punya keturunan apa-apa. Saya orang biasa bang, cuman saya santri. Jangan bohong sama saya. Okay. Dia ingatin saya tuh sambil tatap mata kosong bang. Bang, nasi saya kagak jadi-jadi. Oh iya maaf bang ya, sambil bikin tuh. Okay. Udah bang nggak usah bayar. Enggak, kata saya, abang dagang, saya juga pembeli. Saya pengen ngebantu abang juga ngebantu saya dalam keadaan lapar. Saya mau ngasih uangnya malah dibalikin bang. Udah pokoknya kalau abang ngasih uang saya nggak ridho. Kalau udah bahas ridho saya takut kan bang. Wah bahasnya ridho, urusannya sama Allah nih saya bilang. Saya ambil lah, saya mau pulang, bang bentar. Cium tangan ke saya. Itu ya bisa dibilang udah bapak-bapak bang. Saya masih muda ya Allah. Ngapain cium tangan ke saya? Saya tolak dong, astagfirullahaladzim jangan. Kadang juga kalau emang ada yang mau cium tangan saya tekan ke bawah. Biar nggak sempat kecium sama dia, saya tekan ke bawah gitu bang. Saya nggak mau tangan saya dicium gitu kan. Pikir saya gini loh, kayak adik-adik saya sebagian ada yang mau nyium tangan saya selalu tolak. Kenapa? Sebelum kamu nyium tangan saya, apa kamu udah nyium tangan orang tua kamu? Itu yang selalu saya pegang bang. Makanya saya nggak pernah mau diciumin tangan. Yang saya takutkan dia belum cium tangan sama orang tuanya, cium tangan ke saya. Karena kan ridhollahi fi ridho walidayhi wa sukhtullahi fi sukhtu walidayhi. Kalau dia aja nggak minta ridhonya sama orang tuanya, ngapain minta ridho sama saya gitu kan bahasanya. Udah singkat cerita nyampe rumah, saya makan. Terus dari bawah tuh batu kerikil bang. Kamar saya ada di sini tahu deh. Kamar saya itu kan di lantai 2. Depan kamar saya itu kan kaca ya bang. Kaca. Nah itu depan kaca itu pintu. Nah itu kaca saya tuh kalau dibuka plong itu langsung rumah depan kakek saya depannya. Terus lagi makan nasi goreng. Itu sekitar jam 12:30 bang. Saya lagi makan, emang udah mau berangkat itu malam itu juga kan, pas banget malam minggu. Nah terus saya dilemparin batu bang, batu kerikil kecil dari bawah ke jendela saya, tuk gitu kan, kerasa dong. Saya buka, saya ngeliat diri tuh di atas kasur saya. Itu dia sambil gendong, sambil senyum. Saya bilang dalam hati, ini senyumnya kagak ada bagus-bagusnya. Saya bilang gitu dalam hati bang. Dia masih ngikut, cuman dia nggak bisa masuk ke rumah saya. Begitu mau masuk ke depan rumah saya, nggak bisa lah pokoknya bang. Oh udah dipagar lah ya. Iya nggak bisa. Mungkin ngelihat juga ada yang depan rumah saya ada sesuatu mungkin. Udah saya kelar makan, udahlah cabut, berangkat saya. Cabut saya ke Burangrang, naik nih. Itu ngikut bang. Ngikut. Itu dia nggak, saya nggak tahu dia mau apa, tujuannya apa atau gimana. Itu intinya dia ngikut.
Nah dari apa namanya motor tuh saya udah ngerasa keril saya berat banget ini, padahal ya sering lah gitu saya solo kalau bawa keril di motor nggak seberat ini. Saya nengok ke belakang wanginya doang, nggak taunya dia nempelin kayak model kayu gitu bang, ditempelin di, saya nggak paham lah maksudnya apa, pokoknya ditempelin di atas keril saya. Jadi bisa dibilang kalau canggihnya ya zaman sekarang tuh kayak yang mapping itu loh bang. Oh, oke. Jadi kemanapun ini udah tahu keberadaannya, kelacak. Nah itu dia nempelin, tapi dia ngikutin dari belakang. Nah itu sampai di base camp pagi. GPS lah ya. Iya, kayak GPS gitu. Nyampe base camp pagi, pas pagi itu izin minum dulu ya bang ya. Iya. Sampai base camp tuh pagi, saya tidur dulu, sampai siang bangun biasa, sholat dulu, zuhur, mandi, sarapan, naik. Karena saya kadang ada saya naik dibikin konten, ada saya naik memang saya pengen naik gitu. Tapi kalau memang saya pengen bikin konten dari awal, saya udah kesini di awal tuh saya udah bilang nggak usah ada yang aneh-aneh, saya mau bikin konten ngasih tahu trek pendakian, nggak usah ada yang aneh-aneh. Dari awal tuh saya udah begitu. Tapi kalau memang saya mau naik sendiri, ada aja bang. Nah saya naik tuh lewat Legok Haji bang. Singkat cerita di perjalanan tuh nggak ngerasain apa-apa bang, karena siang kan. Saya nyampe puncak, kan puncaknya itu ada tugu ya bang, tugu kayak bekas TNI gitu. Nah buat saya ngecamp tuh agak turun dulu ke kanan bang, dan situ ada lapak lah gitu kan. Nah sampai di puncak tuh saya start jam 1, sampai di puncak tuh sekitar mau maghrib saya sampai di sana. Saya langsung sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, seperti biasa saya kalau di gunung pasti baca maulid gitu, karena ya nggak tau lah kayak vibes-nya dapet banget gitu. Kalau lagi di gunung baca maulid itu vibes tentang kita dekat sama alam, dekat sama sang pencipta tuh dapat aja bang. Saya kelar baca maulid, langsung sholat isya. Saya memang lagi punya hajat kan, sekalian saya sholat hajat. Di sholat hajat saya masak sambil ngerokok. Dia tuh di samping saya tiba-tiba bang. Gimana ya, saya masak nih bang. Oke. Tuh saya masak telur. Emang nggak tahu di kanan kiri itu memang ada pendaki, ada tenda lain, tapi tenda saya itu paling pojok, tenda terakhir. Saya masak, nah di sebelah kanan tuh dia begini bang, ngeliatin saya. Dalam hati saya, astagfirullahaladzim, ini yang hal paling saya hindari. Disukai Bang Sajin itu berat gitu bang. Oke. Tapi kan nggak bawa anak? Nggak bawa anak. Oke. Ngelepasnya tuh berat banget bang, yang saya tahu. Bahkan ketika sudah disukai Bang Sajin, hal apapun bakal dilakukan, seperti mohon maaf, seks bebas. Kadang itu saya punya teman, maaf nggak bisa saya sebut namanya bang, aib soalnya ya. Dia ini perempuan, dia ini memang disukain sama jin laki-laki. Dari sebegitu alimnya dia, sampai dia jadi hiperseks bang. Tapi dia nggak ngerasain kenikmatan dalam hal itu ya. Tapi vibes-nya itu ketika dia berhubungan sama si pasangannya ini, nah si jinnya ini masuk. Karena pertama tanpa akad, tanpa jalur halal. Jadi dia berhubungan biasa aja, nggak ngerasain kenikmatan. Yang ngerasain si jinnya ini karena suka. Gitu yang saya tahu bang. Dan perspektif sedikit yang tadi, kenapa ada banyak yang asusila di situ? Ya karena sahabat dari si perempuan yang ngikutin saya ini, dari si dia. Itu begini bang. Ya kalau saya sebutin mukanya udah rusak banget lah bang. Cuman ya bagi saya masih ajak ngobrol. Kamu ngapain sih ngikutin saya? Dia bilang, aku suka kamu, tapi aku nggak bisa buat deketin kamu. Dia bilang, ya saya bilang gini, manusia aja kalau yang suka sama saya nggak gampang buat suka sama orang gitu, apalagi kamu. Saya sambil masak tuh bang, saya goreng telur beres, dia masih ngeliatin saya bang.
sambil duduk kayak di pohon, agak jaraknya tuh spernya berapa meter. Saya makan, dia sambil nginin rambutnya gini. Dan itu pas di pohon itu saya lihat dia pakai kebaya, tapi masih sama sosoknya. Dia pakai kebaya sambil begini. Saya diem kan, udah pergi pulang sana, saya bilang gitu. Tiba-tiba dari sebelakang pohonnya ini, nggak tahu lah, sesama sejenisnya dia dijenggut bang, warna merah, kuntilanak merah ngejenggut dia, ngejenggut bawa lari. Nah itu di samping tenda saya, Allahu Akbar, kayak ngeliat kilat, suaranya kedengeran. Yang tetangga Allahu Akbar, itu eta namanya kilat bintang jatuh meren gitu. Itu kilat apa bintang jatuh ya, karena cahayanya kelihatan gitu. Dia ngelihat ke saya, kenapa Kang? Enggak Kang, itu tadi ada kayak bintang jatuh apa mungkin cahaya kali ya dari bawah, pendaki kali ya. Ah itu mah halusinasinya aja kali Kang, saya bilang gitu. Saya masih ngapa ngasih aura positif itu Bang. Biar tenang lah ya. Biar tenang. Singkat cerita, nah di situ jadi saya ini kan bisa dibilang saya suka nulis Bang. Dari zaman saya masih mondok saya suka nulis. Nah di situ saya nulis apa yang lagi saya alamin gitu. Curhatan pribadi saya itu di buku tulis. Saya dari dulu tuh sampai sekarang punya namanya buku pribadi. Bahkan udah sekarang tuh udah lagi proses mau jadi novel. Itu pengalaman pribadi saya. Itu bukan horor tapi lebih ke masa remaja gitu Bang. Saya sambil nulis, terus tiba-tiba dia ketawa lagi Bang dari belakang. Ketawanya tuh bukan kek bukan, tapi kayak ketawa rintian gitu. Saya bilang, kamu mau pulang apa mau saya musnahin, apa mau saya usir? Saya bilang, dia masih kayak gitu. Saya keluar tenda, dia lagi gendong anaknya, nggak tahu mungkin lagi ngademin anaknya. Nah pil saya udah nggak enak banget nih Bang. Saya bilang dalam hati saya baca, saya punya amalan dari leluhur saya baca. Tiba-tiba di kuping masuk kuping masuk tuh, udah biarin aja tuh kan, nggak akan bisa juga dapetin kamu apa bikin kamu gimana. Sekalipun nanti kamu deket sama orang, nggak bakal bisa dibikin sampai yang seperti itu yang tadi saya jelaskan gitu Bang. Dan saya kelar nulis, nangis saya Bang. Memang keadaan saya di situ ya gimana ya. Itulah pokoknya. Kelar nulis tidur saya. Kebiasaan saya itu kalau tidur saya selalu baca Qul huwallah, Al-Falaq sama Minas, kemudian ayat kursi, baru doa tidur Bang. Nah selepas itu saya tiup 3 kali, terus saya seperti wudhu Bang, ke muka, badan semua. Nah itu saya punya amalan seperti itu, saya dapat dari guru saya juga, bahwasanya biar kita tidur itu nyenyak. Kemudian mau kita belum tidur berapa hari, ketika kita tidur cuma sejam itu nyenyak lah intinya. Nggak perlu tidur banyak tapi nyenyak gitu kan. Dan nggak mungkin juga bakal terpan atau diganggu gitu. Saat itu saya lupa baca. Karena capeknya. Satu capek, 2 pikiran Bang. Pikiran tuh udah kemana-mana lah gitu. Saya langsung tidur. Jadi biasaan saya kan kalau mau tidur pasti saya wudhu dulu atau gimana dulu. Nah ini saya langsung narik keril, isinya kan pakaian salin saya doang. Saya jadiin bantal, tangan saya begini Bang. Saya pakai celana kan tuh begini. Itu sambil ngeliatin ke atas, ngeliatin tenda. Angin kencang tuh Bang, ber. Saya masih nikmatin. Belum bisa tidur juga nih, saya bangun, bakar rokok lagi sebatang. Saya nyeduh kopi, saya nyetel lagu lah. Ada lagu favorit saya gitu kan Bang. Sambil ngerokok aja, ngeliatin angin kencang Bang, tapi cerah. Ngeliatin bintang. Terus di atas tenda saya tuh kayak dioyok-oyok begini Bang. Wangi mawar tuh, kayak dioyok-oyok. Gimana sih digitu-gituin? Wangi mawar tuh. Saya ngomong dalam hati saya, Eyang, punten lah ieu injuna digangguan wae gitu. Maksudnya artinya tuh ya, Eyang, ini ngapa anuin
ini itu. Ini cucunya digangguin mulu katanya. Terus saya malah dibercandain. Udah biarin orang dia yang suka sama kamu. Saya malah digituin bang. Kata saya, oh udahlah biarin, ngikutin terus, yang penting nggak ngeganggu keluarga saya, nggak bisa lah gitu, maksudnya nggak ngeganggu feel langsung saya. Kalau ngerokok udahlah, mata udah sepet banget tuh bang. Saya rebahan lagi, posisi sama kayak tadi begini. Karena saya jarang tidur begini bang. Saya tuh tidur selalu ngikutin sunnahnya Rasul. Jadi sunnah Rasul itu kan miring ke kanan, kemudian telapak ditaruh di pipi, begini kan sunnah Rasul tuh. Saya selalu seperti itu bang. Kalau tidur dimanapun tempat, pasti saya selalu kayak gitu. Sekalipun di gunung pasti saya miring ke kanan, nggak mungkin bisa lurus. Itu tiba-tiba lurus bang. Nah, lagi batuk ya bang, maaf ya. Saya masuk ke dalam tidur, mimpi. Wah, mimpinya tuh indah banget bang, Masya Allah. Saya bilang kayak saking indahnya itu, saya mimpi ketemu perempuan. Dan dia ini pakai kebaya, tapi transparan bang, transparan. Widih. Ya kita sebagai laki-laki, mungkin laki-laki sering yang disebut mimpi junub gitu bang. Nah itu mungkin saya lagi di posisi itu saat itu kan, tapi belum sempat terjadi. Saya cuma ngelihat, kemudian dia nyamperin saya, terus udah tahu nama saya, Raden Surur, sehat. Ini siapa ya? Dia cuma jawab gini, pengagum rahasiamu. Dari mana? Saya bilang asal. Pokoknya saya pengagum rahasiamu. Terus dia megang leher saya gini bang. Nah tuh di sini nggak seperti biasa kita mimpi junub pada umumnya bang. Ketika mimpi junub pada umumnya, ketika apapun disentuh seperti apapun ya mungkin itu kehendak Allah ya. Itu kita merasakan ya, mungkin bang Ale masa remaja apa masih muda ngerasain lah ya, sebelum nikah gitu kan. Itu kita ngerasakan nikmat ya. Tapi begitu tangan dia megang leher saya, panas bang. Nah, panas tuh terus sampai dia meluk saya tuh di badan saya kayak nolak. Kayak nolak. Jadi saat itu yang harusnya ketika kita mimpi junub seperti itu kan, aduh maaf jadi bahasnya ke situ bang. Tapi memang cerita kayak gini gitu. Gitu kan. Pasti kita di dalam mimpi itu juga kita merasakan syahwat, nafsu gitu bang. Tapi ini demi Allah, saya nggak merasakan syahwat sama sekali bang. Justru ketika dia ngapa-ngapain saya itu, badan saya ketika bersentuhan ke kulit saya, itu badannya panas. Di hawa saya tuh kayak nolak gitu bang. Kayak nolak. Nah, begitu dia mau buka baju saya, dari depannya yang saya bilang, sadar. Saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Bluk. Saya melek bang. Saya melek, mohon maaf ya bang. Celana saya, celana dalamnya belum, tapi celana luarnya tuh udah kebuka. Udah kebuka. Logikanya itu kalau kita tidur, saya tidur lurus begini, kok bisa kebuka? Sedangkan posisi tangan saya tuh masih di atas celentang gini bang. Jadi tangan saya nggak ke bawah ya, mungkin kalau ke bawah entah gatel, kegaruk apa gimana gitu ya, kebuka. Nah ini udah kebuka setengah paha bang. Astagfirullahaladzim, saya langsung istighfar. Situ saya sedih banget bang, kayak mau nangis lah. Astagfirullahaladzim, saya langsung bangun. Situ kelar bangun, saya langsung sholat bang. Saya sholat taubat. Saya bilang, ya Allah, ini saya kenapa? Nah nggak lama si cewek ini ketawa. Selepas saya sholat taubat, kamu ngapain saya bilang, jangan bikin marah saya bilang. Dari Bogor sampai sini di Burangrang saya diemin kamu, tapi kenapa kamu pengen berperilaku seperti itu? Gak apa-apa, saya suka sama kamu. Jadi itu dibuka tuh sama dia bang, sama si kuntilanak ini. Mau dibukanya tuh sama dia, tapi udah dijagain sayanya, nggak sempet gitu kan. Udah pada, dan di mimpi itu pun saya sinkronkan, oh ternyata yang di mimpi itu dia. Ketika dia berusaha buat nginin saya, kok awalnya beda.
Ternyata saya sudah diingatkan. Selepas dari itu saya tasbih, saya lempar ke dia, Bang. Balik lagi ke saya. Ampun, dia bilang gitu. Ampun, ya saya pulang. Terus saya bilang, saya benci sama kamu, tapi saya nggak bisa benci. Kamu taubat segera, saya bilang. Saya siksa lah, Bang, pokoknya di situ. Tuh ada puter giling, nggak bisa disebutin ya, pokoknya saya nyebutnya puter giling. Saya begini-giniin terus, Bang. Itu dia kesakitan. Ampun, syahadat sekarang, saya bilang. Taubat sekarang kamu. Apa yang telah kamu perbuat, jangan jadikan masa lalu kamu sebagai pacuan, saya bilang. Masa lalu kamu punya kejadian seperti itu, sampai kamu nggak diterima langit bumi dan nggak tenang. Itu sudah jadi apa bisa dibilang qada dan qadarnya manusia masing-masing. Itu kesakitan. Nah, sampai di situ saya diingetin, jangan disiksa, suruh aja ikut biar penting dia biar ikut ke Islam gitu kan. So gini, diingetin tuh sama yang saya. Selepas dari situ, ya saya syahadat. Min kolbuk, saya bilang, dari hati kamu. Jangan cuman karena kamu kesakitan dan ketakutan. Terus dari hati dia ngomong, iya saya dari hati saya. Astagfirullahaladzim. Tapi saya masih tetap nggak percaya, Bang, karena kalau bisa dibilang jin ini lebih hafal Quran daripada kita. Bahkan jin ini tahu turunnya ayat ini di mana, lokasinya di mana. Iblis dia lebih pintar dari kita gitu kan. Saya nggak mau dibodohin. Sampai akhirnya saya tarik ubun-ubunnya, Bang. Saya tarik ubun-ubunnya, dia ngeringis kesakitan, nangis. Astagfirullahaladzim, wallahi tallahi billahi, katanya. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, saya tobat. Akhirnya dia ngucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru saya lepas. Sampai sekarang tuh di belakang bener, Bang. Sampai sekarang justru jadi suka bisa dibilang silaturahmi gitu. Silaturahmi. Jadi saya tahu dia, bahkan sekarang itu dia itu bahkan kemarin setiap saya naik tuh kadang suka ngikut. Kadang kalau saya sholat suka ngemakmumin. Tapi memang dia nggak sebelum itu kejadian itu memang vibes-nya negatif, tapi sekarang lebih ke positif gitu, karena saya nggak suka sama yang negatif gitu. Justru kadang maaf ya, Bang, dia kadang suka, mungkin karena nggak tahu lah di pemikiran dia apa. Ini real fakta ya, Bang. Bahkan sekarang tuh ada perempuan itu nggak tahu dia nggak suka sama saya apa karena iri atau karena apa, itu dijailinnya sama dia. Okay. Jadi kalau ada yang nggak suka sama saya di kalangan perempuan, saya udah tahu pelakunya siapa, pasti dia. Sampai sekarang saya kasih nama dia. Setiap saya tanya nama nggak pernah mau, karena memang vibes dia di alam lain itu saya namain Rahayu. Jadi makanya saya nggak pernah ya, kalau misalnya di komentar bagaimana Rahayu, saya bilang Rahayu. Pernah nggak kayak misalnya kalau memang di Pasundan itu Rahayu kan memang sebutan lah gitu, panggilan ya, Bang, ya, buat adab sopan santun kan. Saya nggak pernah bilang Rahayu, pasti nanti dia datang. Gitu, emang dia suka. Pokoknya itu fakta ada, saya nggak bisa nyebut perempuannya, pokoknya ada itu sama dia yang jahil. Sampai saya turun dari orang-orang itu, sampai vibes-nya itu beda lagi, Bang. Selepas itu dia jadi lebih ke Islamik tuh kayak udah nggak ganggu gitu. Jadi langsung syar'i lah gitu. Enggak lah, tetap pocong syar'i. Pocong anak syar'i. Enggak gitu. Gitu. Maksudnya cuman dia tetap lebih enggak ganggu manusia. Lebih balik lagi ke wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi
Allah nggak mungkin nyiptain manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi sekarang mungkin di kalangan jinnya dia jadi lebih suka beribadah. Tapi sebelum ada perempuan yang mau deketin saya, pasti dia ngasih tau duluan, Bang. Dia manggil saya kan Raden. Raden, jadi kayak temen dong. Raden, nih ada perempuan ini nih, bentar lagi. Disebutin tuh ciri-cirinya sama dia. Kayak gini. Mau deketin kamu. Iya. Saya bilang, dan kenyataan. Gitu. Terus, Raden, ini ada yang mau deketin kamu. Tapi dia cuman ada sesuatu. Dia pengen dapat ilmu, dia pengen nyari tahu tentang kamu. Ada kenyataan. Sampai saat ini, Bang. Ya bisa dibilang bukan budak saya, tapi ini nggak tahu. Intinya selepas kejadian itu benar-benar vibes-nya jadi beda banget ke saya. Dia nggak suka sama saya, tapi bisa dibilang mungkin rasa suka dia udah hilang ya, tapi bisa dibilang kayak dibilang panutan, saya bukan panutan ya. Intinya dia ngikut ke saya terus lah gitu. Saya nggak pernah nyuruh dia apa, tapi perilaku baik dia ke saya baik gitu intinya. Bang Farhan nggak ada takut gitu, misalkan kan sekarang banyak ya, zaman dulu atau sampai sekarang ini banyak manusia itu menikah dengan jin gitu kan, banyak Bang ya. Banyak. Nah, ini sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Ini Bang Farhan nggak takut kalau si Mbak Kun ini nanti kedepannya atau Bang Farhan mau menikahi beliau? Wah enggak lah, enggak. Naik kan? Dia ngadi-ngadi, dia mau bikin merinding. Gitu. Enggak, cuman ya itu balik lagi, dia nggak akan bisa buat ke saya. Insya Allah ya, Insya kalau Allah. kita Imannya kuat. Kedua juga nggak bisa nembusin, Bang. Itu kemarin karena masih dipantau aja, sampai kejadian udah segini tuh karena dipantau. Oke. Gitu. Tapi itu sampai celana dalamnya udah? Enggak, celana dalamnya belum. Celana luarnya. Itu pada pakai gesper, Bang. Jadi kan kita begini ya. Kalau tidur kan nggak mungkin rapat begini kan. Itu karena gesper di pinggang ngetat, ya kan. Jadi kaki saya tuh rapat, Bang, begini. Gespernya turun. Gitu. Tapi di situ Bang Farhan nggak dalam keadaan mengeras gitu? Enggak. Vitalnya? Enggak. Astagfirullahaladzim. Iya, kan namanya kita mimpi junub ya, mimpi iya, basah pasti ya. itu. Pasti kan kebanyakan ya kita mengeluarkan sperma gitu setelahnya kan. Jadi tapi itu di mimpi pun belum sampai berbuat. Belum sampai berbuat. Iya, udah diingetin. Sadar, saya langsung istighfar. Gitu. Tapi ngaceng dikit juga belum? Enggak sama sekali malah. Bener, enggak sama sekali, Bang. Jadi, yang saya bilang beda ketika kita mimpi junub dapet syahwat juga, tapi ini malah saya dari badan tuh menolak gitu, Bang. Dari badan saya nolak. Gitu. Karena hawanya itu udah beda panas, negatif. Nggak tahu kalau aura negatif itu selalu kerasa di sayanya, Bang. Bahkan orang aja yang punya aura negatif saya tahu, tapi saya diem karena saya nggak mau dibilang so apa gimana. Karena kan saya disebutnya kan si pendiam misterius, sebutnya kayak gitu. Teman-teman saya semua tahu diemnya saya itu bahaya. Saya kalau udah diem pasti ada sesuatu. Ya bukannya mau menyembuhkan gitu, Bang, tapi pandangan teman-teman yang pada kenal saya gitu. Kayak saya kan suka ngobrol, bercanda, Bang Andre juga kan bercanda mulu gitu. Tapi kalau saya udah diem, nah udah beda. Gitu. Pokoknya ya Ibi tuh diem misteri. Sebutnya gitu. Ini dia ngapain di pundak gue, Bang? Kagak, tadi kan saya bilang saya kagak mau nyebut namanya. Nyebut namanya. Makanya saya kagak mau. Itu bikin merinding. Enggak, tapi enggak bakal jahil, enggak bakal aneh-aneh. Aman ya. Jangan sampai kayak kejadian si Oji ini. Aduh, kok leher gue sampai tengleng dibuatnya. Sama di sini juga posisinya, Bang. Nah, mesti ya kalau podcast bareng Oji sama ini mesti ada aja yang nempel, nggak ngikutin gitu. Sebel saya. Oke. Terus selanjutnya, Bang? Udah sampai turun, udah alhamdulillah
Itu kejadian kedua. Kalau kejadian pertama ada, cuman nggak sampai seperti itu. Kejadian pertama beda lagi tempatnya. Oke, Bang Farhan. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah Bang Farhan sebelum kita akhiri podcast kita kali ini? Ya mungkin buat teman-teman paling saya nitip pesan aja sih Bang gitu kan. Dimanapun kamu berpijak, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal gitu. Dalam artian itu tuh maknanya luas ya Bang. Kayak misalnya ketika kamu berada di ketinggian, kamu jangan pernah lupa kamu berasal dari mana. Kamu tuh berasal dari tanah yang diinjak-injak. Jadi ya hilangkanlah rasa sombong atau apanya. Pada intinya sih ya udah itu Bang. Dimanapun kita berpijak, jangan pernah lupa kita berasal. Bisa dibilang kita diciptakan dari air yang hina. Lantas apa yang mau kita sombongkan gitu Bang. Betul. Nah, backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Farhan. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Farhan, nice ceritanya epic nih Bang. Sampai jumpa.